Selamat pagi pemirsa. Dan halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Syalfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, dan inilah TVR 09 edisi Rabu 28 September 2022. Awali berita pada pagi hari ini dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong perbankan untuk lebih mendekatkan diri kepada para pelaku UMKM dengan membuat kantor cabang pembantu atau agen di pasar-pasar tradisional. Hal ini pemirsa ditujukan agar masyarakat semakin mudah mengakses pembiayaan dan tidak lari ke pinjaman online. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai perbankan perlu memperhatikan potensi pembiayaan bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Di tengah tantangan ekonomi digital, di mana aplikasi pinjaman online makin marak digunakan masyarakat. Dalam kunjungan spesifik ke Pasar Kebon Kembang di Kota Bogor, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mendorong perbankan jemput bola terkait pembiayaan UMKM agar masyarakat tidak lari ke pinjaman online atau pinjol. Antusias masyarakat sangat luar biasa, khususnya pedagang-pedagang. Karena gini, pulihnya ekonomi nasional itu adalah bagaimana geliat perekonomian di pasar itu bisa meningkat. Nah, memang ada usulan-usulan dari para pedagang tadi. Pertama adalah persoalan kredit. Kredit super mikro, ultra mikro, bahkan ada yang sampai 500 juta, baik BJB maupun Bank Himbara. Nah, ini sangat membantu masyarakat dengan bunga 6%. Nah, ini sangat membantu masyarakat maupun khususnya para pedagang. Nah, kami berharap kunjungan ini menjadi stimulus bagi pelaku usaha, pedagang, dari pihak bank maupun OJK. Salah satu yang disarankan tadi prasarana dan fasilitas, misalnya seperti ATM. Yang kedua, dibuatlah kantor cabang pembantu bank-bank Himbara atau bank BJB. Sehingga ada regulasi yang tumbuh di sini dan ada ekosistem ekonomi yang bisa bahwa pasar kembang ini menjadi barometer pasar yang ada di Kota Bogor. Dengan mudahnya akses pembiayaan akan membantu perkembangan UMKM. Dan imbas positifnya akan sampai perekonomian nasional. Komisi 11 juga melihat antusiasme masyarakat sangat besar terhadap akses pembiayaan ini. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi 2 DPR RI menilai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Papua Barat merupakan regulasi penting karena dianggap dapat mencegah potensi terjadinya konflik usai pemekaran wilayah. Komisi 2 DPR menilai Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Papua Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 harus memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat untuk mencegah potensi terjadinya konflik usai pemekaran wilayah. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra mengatakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Papua Barat merupakan regulasi penting untuk memberikan kemampuan daerah dalam merespon investasi dan perkembangan ekonomi, sehingga pembangunan daerah nantinya dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Lebih lanjut, RT/RW Papua Barat diharapkan menjadi pondasi pembangunan serta menentukan bagaimana SDA dan SDM mendorong gerak perekonomian masyarakat di masa depan. Bagaimanapun tata ruang ini menjadi alas hukum dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, ini ke depan tata ruang ini harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di sini, di mana orientasinya terhadap pangan, orientasinya kepada hutan. Nah, pelestarian alam tetap dijaga. Yang sudah tentunya orientasinya dalam pembangunan itu adalah bagaimana muaranya adalah kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan dari pelaksanaan itu sendiri. Bagus Adi juga mengapresiasi masukan dari Kementerian ATR BPN yang akan menyusun tim percepatan RT/RW di Provinsi Papua Barat. Menurutnya, dukungan ini menjadi krusial dalam proses penerapan kebijakan RT/RW. Dari Papua Barat, Rifki Mahfudi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 3 DPR RI mendukung program pemberantasan tindak pidana perjudian di Sumatera Utara baik online maupun konvensional. Nah pemirsa, informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian, dan di sini penyitaan aset juga penegakan hukum harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku perjudian. Komisi 3 DPR RI mendukung program pemberantasan tindak pidana perjudian di Sumatera Utara, baik judi konvensional maupun online, dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelaku perjudian. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengapresiasi kinerja jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian. Polda Sumatera Utara harus mencegah para bandar judi pergi ke luar negeri karena dikhawatirkan masih dapat mengoperasikan server judi online dan melakukan pencucian uang. Dan banyak aset-aset yang sekarang dilakukan oleh Kapolda dengan TPPU, dengan 22 aset yang sudah diambil, disita oleh Kapoldasu. Ini langkah di mana untuk buat jera mereka yang melakukan tindak pidana terkait judi online ini, mereka anggap semua pihak bisa dibeli dengan sogokan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil berpendapat pemberantasan judi konvensional maupun judi online harus dimulai dari pengawasan yang ketat dari kepolisian dan memastikan tidak ada perlindungan dari oknum aparat penegak hukum. Ya tentu saja yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana upaya untuk bisa membekali ya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian mencari orang-orang tadi yang disampaikan oleh Kapolda itu ada 461 orang ya, mulai dari bandar, agen dan penyalur. Dari Sumatera Utara, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendesak Kementerian ESDM untuk membentuk unit penegakan hukum atau Gakum guna menangani maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin di sejumlah daerah di Indonesia.
karena dinilai berpotensi sangat merugikan bagi lingkungan dan juga negara. Komisi 7 DPR RI mendesak Kementerian ESDM membentuk unit kerja yang fokus dalam penegakan hukum menangani persoalan kasus illegal mining. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengatakan, maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin di sejumlah daerah di Indonesia ditenggarai akibat adanya pembiaran serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Muhtarudin menilai kondisi tersebut sangat merugikan. Selain potensi kerusakan lingkungan, juga merugikan negara, sehingga dibutuhkan unit penegakan hukum sehingga pengawasan dapat berjalan maksimal. Juga Gakum terkait dengan masalah pengawasan masalah mining, tambang, ya. Ini yang harus juga kita tegakkan. Karena kan terus terang hari ini kan juga cukup marak, ya. Illegal mining khususnya daerah Kalimantan, ya saya tidak secara spesifik mungkin menyebutkan perusahaan apa karena mungkin pemerintah punya datanya. Tetapi paling tidak dengan adanya unit Gakum di Kementerian SDM ini bisa memaksimalkan pengawasan. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yulani Paris. Perlu komitmen dari stakeholders terkait untuk mengatasi masalah penambangan ilegal. Pembentukan Satgas Penanggulangan Penambangan Ilegal menjadi salah satu cara agar ada satuan kerja terorganisir lintas sektor dan komprehensif dalam mengatasi persoalan peti. Kalau ada penegakan hukumnya tentu kan bagian tersebut bisa berkoordinasi dengan alat penegak hukum, ya. Jadi tambang-tambang yang betul-betul sudah CNC, clean and clear, itu kita harus hargai. Tapi jangan sampai tambang-tambang yang ilegal tetapi di backup oleh oknum-oknum tertentu, ya, itu dibiarkan saja. Mario TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta pemberian subsidi gas dari negara kepada PT Pupuk Indonesia Utilitas harus menghasilkan pupuk berkualitas dan mudah didapatkan oleh petani. Subsidi dari negeri seperti gas harus memberi manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemberian subsidi gas dari negara kepada PT Pupuk Indonesia Utilitas harus menghasilkan pupuk berkualitas dan mudah didapatkan petani. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, Tifatul Sembiring mengatakan, PT Pupuk Indonesia Utilitas mendapatkan pasokan gas bersubsidi dari pemerintah dengan harga murah. Subsidi dari negara seperti gas maupun PMN haruslah memberikan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat umum, salah satunya menghasilkan pupuk bagi petani. Tifatul juga mendorong PT Pupuk Indonesia Utilitas sebagai anak usaha pupuk Indonesia bisa menghasilkan produk lain yang bermanfaat bagi masyarakat seperti makanan maupun air. Setelah disubsidi pakai hasil alam, gas alamnya Indonesia, diproses di sini menghasilkan pupuk. Pupuk ini jangan jadi susah diterima oleh rakyat gitu. Jangan sampai rakyat justru berhadapan dengan mafia-mafia pupuk, petani-petani miskin. Detailnya nanti tentu kita akan bawa ke RDP di Komisi 7 DPR RI. Bagaimana pendapatan negara lebih besar, penyertaan modal negara menjadi berkurang setiap tahunnya, dan rakyat ya tersejahterakan gitu. Pada kesempatan ini, Tifatul Sembiring memberi apresiasi pada PT Pupuk Indonesia Utilitas yang mampu menghasilkan listrik hingga 20 megawatt dan terpakai sekitar 13 megawatt. Ia kembali mengingatkan, sisa produksi listrik tersebut harus dipakai untuk kepentingan masyarakat umum. Dari Jawa Timur, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait surat edaran atau ESE Menteri Dalam Negeri nomor 821 yang memberi wewenang kepada pejabat, pelaksana tugas maupun pejabat sementara kepala daerah untuk memecat dan melakukan mutasi terhadap ASN menuai kontroversi. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata.
Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Pemirsa, surat edaran tentang persetujuan Mendagri kepada penjabat kepala daerah yang bisa memutasi dan memecat ASN menuai pro dan kontra. Hal ini dikhawatirkan akan berpotensi membuka peluang terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan surat edaran ini turut menuai kritik keras dari sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI karena menabrakkan sejumlah undang-undang. DPR pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mencabut ataupun merevisi surat edaran tersebut. Baik pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dengan sandaran surat edaran ini sangat potensial atau rawan nanti disalahgunakan. Rawan namanya abuse of power. Itu rawan sekali. Nah, maka terkait dengan itu kita coba diskusikan. Apakah misalnya kita itu coba dicabut, dikeluarkan surat edaran yang baru, dievaluasi atau direvisi terkait dengan soal surat edaran itu. Supaya dasar hukumnya ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada semua. Surat edaran atau SE Menteri Dalam Negeri nomor 821 yang memberi wewenang kepada penjabat, pelaksana tugas, maupun pejabat sementara kepala daerah untuk memecat dan melakukan mutasi pegawai ASN menuai kontroversi. Keberadaan surat edaran ini menuai kritik keras dari Komisi 2 DPR RI karena menabrak sejumlah undang-undang. Meski begitu, hingga kini Mendagri Tito Karnavian belum mencabut maupun merevisi surat edaran tersebut. Menindaklanjuti hal ini, Komisi 2 DPR RI pun mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk memberikan keterangan resmi tentang surat edaran Menteri Dalam Negeri yang membolehkan PJ Kepala Daerah melakukan mutasi ASN. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, Kepala KASN, dan Ketua Ombudsman RI, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani mengungkapkan KASN telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk pengelolaan ASN dan melaksanakan sistem merit. Menurutnya, seharusnya KASN bisa memberikan keterangan terkait surat edaran Mendagri tersebut. Keluar sedikit nanya, surat edaran Pak Tito itu banyak sekali terkait dengan PJ bisa quote and unquote mutasi dan lain-lain. Walaupun saya kemarin lihat ada jawaban dari Kemendagri, tidak sevulgar itu. Tapi kalau KASN bisa memberikan pernyataan, itu buat saya sangat baik sebagai institusi karena surat edarannya resmi, KASN-nya juga bisa memberikan pernyataan yang resmi. Mardani menilai, kedudukan PJ Kepala Daerah sebagai pengganti sementara Kepala Daerah definitif tidak sebanding dengan kewenangan yang diberikan untuk bisa memutasi pejabat daerah.
karena dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardikaus mengatakan surat edaran tersebut dimaksudkan untuk mempermudah birokrasi pemerintahan daerah. Ini surat edaran itu kan semacam sinyal yang diberikan kewenangan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang ditunjuk sebagai PJ untuk diberikan ruang untuk misalkan orang melakukan tindak pidana, orang meninggal dunia, masa jabatannya sudah habis dikarenakan dia pensiun dan lain sebagainya. Tentu koordinasi dan harus minta petunjuk dulu dari Kementerian Dalam Negeri, tentu ini menimbulkan birokrasi yang berbelit-belit. Meski demikian, menurutnya, keputusan melakukan pemberhentian atau mutasi ASN tetap harus melalui persetujuan Mendagri untuk mencegah kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh PJ Kepala Daerah. Pimpinan DPR RI pun turut berpendapat terkait hal ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI akan mengkaji lebih lanjut untuk menentukan apakah surat edaran tersebut bermasalah atau tidak. Saya pikir SE Mendagri tersebut memang perlu kita kaji dulu di Komisi Teknis, di Komisi 2, apakah kemudian itu ada pelanggaran atau tidak. Karena juga saya pikir Mendagri juga sudah memikirkan itu. Kebutuhan-kebutuhan mengenai masalah mutasi juga ada. Karena selama PJ ini kan juga ada yang kemudian banyak hal yang terjadi di institusi-institusi pemerintah yang juga memerlukan mungkin rotasi-rotasi. Nah, sehingga kami sudah minta kepada Komisi 2 untuk melakukan kajian terlebih dahulu untuk kemudian meminta Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penjelasan kepada komisi terkait. Selain itu, Sufmi Dasko juga memastikan bahwa Komisi 2 DPR RI akan meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjelaskan secara rinci maksud surat edaran tersebut agar bisa disampaikan kepada publik secara baik oleh parlemen. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sabang adalah kota yang terletak di Pulau W dan merupakan pintu gerbang di kawasan ujung barat Indonesia. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09.
Aceh memiliki banyak destinasi wisata menarik untuk Anda kunjungi pemirsa, dan salah satunya adalah Tugu 0 km Sabang yang menjadi ikon wisata dan penanda batas negara. Nah pemirsa dan juga Anggun, Tugu ini menjadi objek wisata sejarah yang menjadi penanda geografis di sisi barat Indonesia. Keberadaannya pun berperan penting sebagai simbol perekat Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Nah pemirsa, berikut ini liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Nah, pemirsa tentu mengenal dan hafal lagu ini kan? Iya, benar sekali. Lagu dari Sabang sampai Merauke ini adalah lagu yang menggambarkan betapa luasnya Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh R. Suharjo. Lagu tersebut menyajikan hal yang berdasarkan geografis, di mana Indonesia memiliki luas wilayah mulai dari Sabang yang letaknya di Aceh hingga ke Merauke yang letaknya di Papua. Kali ini, pemirsa TVR Parlemen akan kita ajak jalan-jalan ke kota Sabang. Sabang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang berada di paling ujung barat Indonesia. Sabang berdiri di atas sejumlah pulau seperti Weh, Rubiah, dan Klah yang terkenal akan keunikan serta pesona wisatanya. Pulau Weh merupakan yang terbesar dengan luas mencapai 121 km persegi dan tentunya menyimpan berbagai destinasi wisata yang unik untuk dijelajahi. Jika menggunakan jalur laut dapat ditempuh melalui Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Adapun angkutan penyeberangan yang dapat dipilih yaitu kapal motor ekspres dan kapal Roro Ferry yang akan mengajak Anda ke Pelabuhan Balohan, Sabang. Kapal motor ekspres yang lebih dikenal dengan sebutan kapal cepat, kapal yang hanya melayani penyeberangan penumpang ini membutuhkan waktu 45 menit untuk sampai ke Balohan. Jika ingin menyeberang dengan membawa kendaraan, seperti mobil atau motor, maka kapal Roro Ferry adalah pilihan yang tepat. Kapal Roro Ferry yang biasa disebut dengan kapal lambat membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke Pelabuhan Balohan dari Pelabuhan Ulele. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung situasi dan kondisi cuaca. Jika cuaca buruk, maka frekuensi keberangkatan akan berkurang, bahkan ditiadakan. Dan jam keberangkatan juga tidak pasti nih pemirsa. Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Sabang tanpa mendatangi Tugu 0 km. Objek wisata di Sabang yang berbentuk senjata rencong setinggi 22,5 meter ini berdiri di atas tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Mengunjungi destinasi wisata Sabang satu ini, kamu bisa menikmati pemandangan samudra luas tanpa halangan yang memukau. Tugu yang diresmikan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno pada 9 September 1997 itu menjadi penanda titik nol tanah air di bagian barat. Letak destinasi tempat wisata di Sabang ini berada di sisi barat Pulau Weh, atau tepatnya di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya. Dibutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor untuk ke lokasi tersebut dari Pelabuhan Balohan. Nah, gimana nih pemirsa TVR Parlemen? Menarik bukan jalan-jalan ke kota Sabang? Yuk terus traveling untuk menikmati keindahan pulau-pulau di Indonesia yang punya sejuta keunikan. Jangan bosan untuk mencintai Indonesia ya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 8 September 2022. Pukul 10 pagi pemirsa, Komisi 9 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan juga beberapa dirjen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan lalu ada Komisi 11 DPR RI yang akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan PT Bank Mandiri Persero. Dan pemirsa, lalu pada siang hari pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan calon pengganti Komisioner KPK. Juga ada Komisi 10 yang akan melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Ikatan Alumni Kampus dan Ketua BEM.
Pemirsa, sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan kembali secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Syalfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.